Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Faiz Berjasa akan menjelaskan tentang Afrika dan isu-isu internasional. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada Afrika dan DTNT. Pergeseran hubungan internasional dari Perang Dingin dan peredaan ketegangan DTNT pada tahun 1960 sampai 1970 berdampak positif pada Afrika. Dorongan untuk memperkuat dan menyebarkan DTNT ke seluruh dunia dan sekaligus melakukan langkah-langkah efektif ke arah perbatasan dan pengurangan persenjataan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan. Afrika memerlukan perdamaian dan peredaan ketegangan yang merupakan persyaratan bagi pembangunan karena Afrika sudah demikian lama hidup di bawah tekanan kolonial. DTNT telah menjadi bagian politik di luar negeri negara-negara Afrika yang memiliki 6 poin, yaitu yang pertama, menuntaskan dekolonisasi, menghapuskan apartheid dan diskriminasi sosial. 2. Menghapuskan pangkalan militer asing. Ketiga, menyelesaikan sejumlah konflik Afrika. Yang keempat, dibentuknya zona bebas senjata nuklir di Afrika. Yang kelima, mentransformasikan Samudra Hindia menjadi zona damai dan menciptakan zona damai di Laut Tengah. Yang keenam, membentuk hubungan ekonomi internasional yang sederajat. Pada tanggal 5 November 1976, MU dan MU PBB mengutuk kerjasama kekuatan Barat, Prancis, Jerman, Barat, Inggris, Amerika Serikat, dan Israel dengan rezim minoritas Afrika Selatan dan mendesak negara-negara tersebut untuk mengekang diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan uranium, bahan-bahan lainnya, dan orientasi keras militer. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan kegagalan negara komunis mengembangkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini bukan konsep pembangunan berdasarkan ajaran komunis yang berpola pada pembangunan dan perencanaan sentral. Pola politik dengan kekuatan partai tunggal dan pola kemasyarakatan yang terkontrol, perubahan di Eropa Tengah dan Timur menjelang akhir 1980-an berimbas ke beberapa negara Afrika yang menerapkan meski tidak secara terang-terangan menganut komunisme, sekedar sosialisme. Model pembangunan bergeser dari model ekonomi tertutup menjadi ekonomi terbuka. Pola politik beralih dari otoriter sistem demokrasi kemasyarakatan didasarkan pada unsur kebebasan. Dunia termasuk Afrika menghadapi 5 tantangan pokok, yaitu tantangan security, semula berkaitan dengan perang dingin antara blok timur dan blok barat, mengarah pada politik antar negara. Kedua, konflik yang didasarkan keagamaan dan etnis. Ketiga, senjata yang banyak mengorbankan jatuhnya penduduk sipil. Keempat, runtuhnya institusi negara, khususnya polisi dan pengadilan, yang mengakibatkan munculnya kekacauan arti kriminalitas dan terpanjang melewati garis batas negara. Yang kelima, pasca Perang Dingin, menurut Sekjen PBB, muncul konflik baru dengan ciri-ciri berbeda dengan yang sebelumnya dikenal semasa Perang Dingin. Jumlah konflik yang memerlukan keterlibatan PBB meningkat dari 11 aktivitas menjadi 28 aktivitas. Kebanyakan konflik internal yang berlangsung dalam negara, terutama Afrika. Kita ambil satu contohnya, kasus kapas aplikasi penghasil kapas ketiga terbesar di dunia dengan harga yang komparatif. Di Afrika Barat, kapas memberi penghidupan bagi 1 juta petani. Salah satu contoh dari ekonomi di Afrika tadi. Dan tantangan bagi demokratisasi. 30 tahun setelah kebanyakan negara Afrika berhasil membebaskan diri dari negara-negara kolonialis menjadi negara merdeka, harapan akan suatu Afrika yang damai dan demokratis belum juga tercapai. Lebih dari 70 kudeta terjadi. Pada tahun 1990-an, sedikit negara Afrika yang masih mempertahankan beberapa aspek demokrasi dalam kehidupan politik. Kelompok militer melengsarkan para pemimpin yang terpilih, Burundi pada 1993, di Gambia pada 1994, dan lain-lain. Golongan negara militer menolak hasil pemilu 1993 dan tetap berkuasa. Hanya kematian Jenderal Seni Abka pada Juni 1998 telah membuka kemungkinan untuk kembali ke pemerintahan yang sipil. Tolak ukur suatu negara dikatakan demokrasi apabila di antara lain memiliki partai politik, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan hadirnya kelompok-kelompok kepentingan partai politik yang berjuang untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Sesudah Perang Dunia II, harga-harga komoditi membaik. Ini seharusnya memungkinkan pemerintah kolonial untuk dapat melaksanakan rencana pembangunan sosial dan ekonomi yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan kebangsaan bekas rakyat penjajah menjelang kemerdekaan mereka. Hampir seluruh bekas jajahan menjelang kemerdekaan mengalami peningkatan kemakmuran, dan hal itu cenderung berlanjut. Namun, untuk mengharapkan bahwa perbaikan ekonomi itu harus terus berlanjut dan belum tentu tercapai. Afrika dan masalah utang. Menurut statistik PBB dan Bank Dunia 2004, terdapat 1,1 miliar penduduk bumi yang berpenghasilan kurang dari $1 Amerika hari ini. Tiap hari, lebih dari 800 juta orang di negara-negara berkembang kelaparan. Lebih dari setengahnya tinggal di Afrika dan Asia Selatan.
Meskipun negara-negara Afrika menerima pinjaman 19 miliar dolar per tahun, bayar utang 13 miliar, beban utang Afrika telah mencapai 2 kali lipat total uang wilayah-wilayah lain. Hutan yang seharusnya dapat mendorong pembangunan Afrika ternyata malah mendorong kesanggupan mereka untuk dapat hidup layak dan mengatasi bencana alam serta ketentaraan akibat perang saudara Afrika. Beban utang telah membuat negara-negara miskin di Afrika semakin terpuruk. Akibatnya, hasil ekspor sumber daya alam mereka kebanyakan diperuntukkan bagi pengembalian utang. Lebih dari seluruh negara Afrika mengisikan pembayaran 4 kali lebih besar dari anggaran pendidikan kesehatan. Itu disebut dengan the big pass. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Faiz Berjasa, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.